Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gajah Mada ingin mempresentasikan perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bisa Tiabiza sebagai moderator dan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Vera Medani sebagai penyanyi satu. Perkenalkan, nama saya Aldana Fereni sebagai penyanyi dua. Perkenalkan, saya Nabila Ayu sebagai penyanyi tiga. Oke, kepada penyaji satu, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya sebagai penyanyi satu ingin menyampaikan materi tentang Perang Tondano dan Perang Bali. Perang Tondano adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1661 sampai 1664 dan 1808 sampai dengan 1809 yang berlangsung di Walak Tondano atau sekarang bernama Tondano. Perang Tondano ini terjadi lantaran persekutuan dagang yang bernama VOC Belanda berusaha memaksakan kehendak agar rakyat Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini lantaran VOC sangat membutuhkan beras guna melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Latar belakang Perang Tondano, sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan massa Spanyol, yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Caverius. Akan tetapi, hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Chos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol, mulai menempatkan kapalnya di Selat Lambe. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Perang Bali dilakukan untuk mengusir Belanda dari daerahnya, dikenal dengan Perang Puputan. Perang Puputan ditandai dengan pengorbanan yang luar biasa dari seluruh rakyat yang cinta daerahnya, baik pengorbanan nyawa maupun materi. Perang Puputan dilakukan oleh rakyat Bali demi mempertahankan daerahnya mereka dari pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat Bali tidak ingin kerajaan Kelungkung yang berdiri sejak abad ke-9 dan telah mengadakan perjanjian dengan Belanda tahun 1841. Di bawah pemerintah Raja Dewa Agung Putra diduduki oleh Belanda. Sikap pantang menyerah rakyat Bali dijadikan alasan oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Bali. Tokoh perang Bali adalah Raja Kerajaan Buleleng, Satu Gusti Made Karangasem dan patinya, Satu Gusti Ketut Jelantik sebagai pemimpin rakyat Buleleng. Latar belakangnya, pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Atas bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut dan masih menerapkan hak tawan karang. Oke, kepada penyaji dua, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyanyi dua akan menjelaskan mengenai Perang Aceh dan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, terhitung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini diawali dari peristiwa pada tanggal 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro serta sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, tetapi kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Kalerong di Dusun Katolan Lor. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang ini berlangsung lama mulai tahun 1873 sampai tahun 1910. Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada 26 Maret 1873. Perang terjadi karena masyarakat Aceh tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh penjajah. Penyebab umum Perang Aceh adalah pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London pada tahun 1824 dan Traktat Sumatera pada tahun 1871. Pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena memiliki kerajaan kuat dan kemampuan diplomatik yang tinggi.
Perjanjian London pada tahun 1824 membuat Aceh menjadi daerah penyangga kekuasaan Inggris di Malaka, sedangkan Bengkulu diserahkan Inggris pada Belanda. Belanda berhak atas kekuasaan daerah Sumatera Timur yang didapatkan dari Sultan Siak. Belanda membantu Sultan Siak dalam perang saudara melalui Traktat Siak pada tahun 1858. Terbukanya terusan Zeus pada tahun 1869 membuat perairan Aceh menjadi jalur pelayaran Eropa ke Asia. Traktat Sumatera di tahun 1871 menjelaskan Inggris tidak menghalangi usaha Belanda meluaskan daerah kekuasaan sampai Aceh. Penyebab kasus perang Aceh seperti Kesultanan Aceh menjalani hubungan diplomatik dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk diakui kedaulatan oleh Belanda. Belanda menginginkan Aceh tunduk pada pemerintahannya, tetapi Sultan Aceh menolak tundukan pada Belanda hingga terjadi peperangan. Awalnya, Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh, namun pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya, Aceh melanggar perjanjian kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang dan mendapatkan kapal-kapal perang. Perang dipimpin oleh Mayor Jenderal Koller pemimpin pasukan. Serangan pertama dimulai di ibu kota Aceh, Masjid Baitur Rahim. Perang melawan pasukan Belanda ini berlangsung selama 2 minggu, sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki istana. Namun perjuangan Belanda menaklukkan istana sia-sia karena Sultan Aceh dan keluarganya berhasil melarikan diri. Sultan pergi ke daerah Leung Bata di Aceh. Perang Aceh terus terjadi hingga tahun 1912. Pahlawan wanita Cuk Nyak Dian berjuang dalam perang Aceh sampai akhirnya menyerah di tahun 1905. Kemudian perlawanan dilakukan oleh pejuang wanita lain yaitu Seju Nyak Mutia. Namun Seju Nyak Mutia gugur dalam perang tahun 1910. Perang Aceh terus terjadi di tahun 1912 meski banyak pemimpin yang gugur di medan perang. Perang Aceh berakhir setelah Belanda memakai strategi David et Impera. Strategi David et Impera atau politik adu domba. Oke, kepada penyaji 3 disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyaji 3 akan menjelaskan mengenai materi Perang Padri dan Perang Banjar. Perang Padri merupakan peperangan yang berlanjut di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di daerah Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awal mulanya dampak pertentangan dalam persoalan agama. Sebelum berubah dijadikan peperangan melawan penjajahan, Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan yang marak diterapkan oleh kalangan penduduk yang dikata kaum hukum budaya. Di daerah Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya, norma budaya yang dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga bidang hukum-hukum budaya matriarkat mengenai warisan serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai dengan 1963 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II pada tahun 1785 sampai dengan 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Gusti Kasim atau Arung Turawe. Adapun siasat yang dilakukan oleh perlawanan dari Perang Banjar, yaitu 1. Pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amunpai, 2. Membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, 3. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan mengusahakan tambahan senjata. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tentang Perang Patimura dan Perang Batak. Perang Patimura
Nama Pattimura merupakan nama salah satu pahlawan nasional yang kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Bandar Udara. Bahkan diabadikan menjadi gambar dalam uang pecahan Rp1.000 yang pernah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung serentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda (VOC) dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran hongi, kerja paksa dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial ekonomi, politis, dan segi sosial psikologis. Selama 200 tahun rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan. Rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia. Namun mayoritas masyarakat tidak ada keuntungan dari sisi ekonomi yang dirasakan. Alih-alih mendapatkan keuntungan, rakyat Maluku justru semakin menderita dengan adanya berbagai kebijakan seperti pajak yang berat berupa penyerahan wajib. Pada fase kedua, pendudukan Inggris di Maluku pada tahun 1810 sampai 1817 harus berakhir pada tanggal 25 Maret 1817. Setelah Belanda kembali menguasai wilayah Maluku, rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatanawo. Proklamasi Haria disusun oleh Pattimura. Setelah dilantik sebagai kapten, Pattimura memiliki beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa ksatria, tentang jatuhnya benteng Pilurstede ke tangan pasukan Pattimura dan pemusnahan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Perang Batak. Perang Batak yang terjadi selama 29 tahun yang berawal dari ketidaksukaan Sisingamangaraja terhadap Belanda yang sengaja menyebarkan agama Kristen, yang mengakibatkan Sisingamangaraja melakukan perlawanan karena takut Belanda menguasai daerah tersebut. Secara luas lagi, sehingga ia takut perannya sebagai pemimpin dapat disingkirkan oleh Belanda. Di sisi lain, Sisingamangaraja sebagai pemimpin juga takut Belanda mempengaruhi rakyat dan bisa berubah struktur kebudayaan yang ada di sana. Perperangan demi perperangan yang terjadi sangat merugikan bagi rakyat Batak. Perperangan yang berlangsung sangat lama berhasil dimenangkan oleh pihak Belanda dengan gugurnya Sisingamangaraja di medan perang, sehingga Belanda berhasil menduduki daerah Batak seluruhnya.